Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan analisis strategi public relation dengan pendekatan budaya pada brand PT Sanghyang Perkasa Kalbe atau yang lebih sering kita kenal sebagai Kalbe. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini yang terdiri dari pertama ada Adisha Putri, kemudian ada Arizal Muhammad Abdillah, kemudian ada Cindy Fauzia, ada Elza Shintias, ada Elga Dela Saptia, ada Lisbeth Aulia, dan saya sendiri Muhammad Fadilah Korunizar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja mulai ke materi pertama. Ya, materi pertama tentang profil perusahaan yang akan langsung dijelaskan oleh Arizal. Silakan Arizal. Baik, terima kasih Kang Fadil. Oke, mungkin kita mulai aja dengan materi pertama yaitu profil perusahaan. Nah, PT Sanghyang Perkasa atau yang kita lebih kenal dengan Kalbe Nutritionals adalah bagian dari PT Kalbe Farma Tbk yang merupakan salah satu perusahaan farmasi terkemuka dari Indonesia dan telah dikenal di skala nasional maupun internasional. Di sini, inovasi adalah kunci yang selalu Kalbe jaga dan pegang teguh untuk perkembangan dan memajukan perusahaan Kalbe. Komitmen kami adalah untuk memberikan solusi nutrisi terbaik di setiap tahap kehidupan manusia, sehingga secara bersama-sama bisa membantu menyehatkan bangsa Indonesia. Hidup merupakan anugerah yang terindah yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap insan. Dalam hidup ini, tentunya manusia pasti akan dihadapkan pada berbagai tahap dan pilihan kehidupan. Nah, mulai dari misal perencanaan kehamilan, lalu proses mengandung, ataupun di masa pertumbuhan dan perkembangannya. Masa aktif dan produktif dalam berkarir, hingga tentunya pada usia emas, ataupun saat metabolisme tubuh, tak seperti saat usia aktif. Oleh karenanya, KB ini berkomitmen untuk selalu ada di tiap tahap dan menjadi salah satu pilihan kehidupan dan berharap pada produk KB nutrisional yang akan selalu hadir untuk menemani konsumen dalam kesehariannya di situasi apapun. KB juga berpegang teguh dengan mengucapkan kami percaya pentingnya kehidupan dan akan terus berupaya mewujudkan kehidupan terbaik bagi semua pelanggan kami. Lalu selanjutnya kita masuk ke visi dan misi. Nah, visi KB yaitu sebagai leading global nutrition company driven by innovation, strong brands, and excellent management. Lalu dalam perjalanannya juga KB menuju perusahaan yang terbaik. Kami juga dipandu oleh nilai-nilai utama kami, yaitu yang pertama ada nilai satu, saling percaya adalah perekat di antara kami. Yang kedua, kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Yang ketiga, inovasi menjadi kunci keberhasilan kami. Yang keempat, bertekad untuk menjadi yang terbaik. Lalu yang kelima, saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Lalu berikutnya adapun misi, itu misi KB adalah providing best nutrition solution for a better life. Sebuah pernyataan tegas yang tentunya menginspirasi kami untuk tumbuh dan memastikan seluruh produk kami dikembangkan dengan penuh tanggung jawab untuk membawa kebaikan hidup kepada lebih banyak orang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, misi yang sama pula telah membuat kami percaya bahwa kami harus selalu memiliki sesuatu untuk semua orang dalam keluarga. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elga. Silakan Elga. Baik, terima kasih Arizal. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Kompetitor analisis. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF mengklaim mampu menguasai pangsa pasar farmasi nasional. Meski demikian, Kalbe bakal mendapat pesaing kuat dari PT Kimia Farma Tbk
atau KAEF dan PT Indofarma Tbk atau INAF yang sudah terkonsolidasi membentuk perusahaan holding BUMN farmasi. Dengan munculnya pembentukan holding farmasi tersebut, tentunya akan menjadi kompetitor besar bagi Kalbe Farma karena dengan konsolidasi tersebut bisa berkembang dengan lebih cepat dalam menciptakan produk-produk yang bisa tersebar hingga pelosok negeri. Terbukti dengan produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan holding tersebut, mereka bisa memasarkannya ke pasar dunia karena sudah terdaftar kualifikasi produk oleh WHO yang tentunya memudahkan peluang mereka untuk aktif di pasar dunia. Next. Selanjutnya ada background isu. PT Sangyang Perkasa melakukan bisnis sebagai Kalbe Nutrisional adalah salah satu anak perusahaan sebuah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. PT Kalbe Farma Tbk, produk yang dihasilkan merupakan produk-produk makanan dan minuman kesehatan yang menjangkau di setiap titik kritis tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagian besar produk Kalbe Nutrisional berlisensi luar negeri. Salah satu contoh produk yang mengalami kultur shock di Indonesia yaitu produk makanan bayi dengan merek dagang Milna. Produk yang sempat kontroversi di kalangan ibu Indonesia yaitu produk pure atau terkenal dengan merek dagang Milna Nature Delight yang muncul di awal tahun 2019. Di awal peredarannya, produk yang diimpor langsung dari negeri Chili ini mengalami beberapa hambatan. Awal produk ini masuk supermarket di Indonesia, produk ini dijual tanpa disertai logo halal dari MUI. Selain itu, produk ini memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan makanan bayi lainnya dan di dalam kemasan tidak tertera batasan usia untuk konsumsi produk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Silakan Cindy. Baik, terima kasih Lega. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk and service dari PT Sangyang. Sebagai bentuk komitmen PT Sangyang terhadap kualitas, PT Sangyang mengembangkan kebijakan kualitas di mana kebijakan ini disebut dengan quality yang terdiri dari 3C. Yang pertama, komitmen terhadap keamanan makanan, halal dan memenuhi utuh. Kedua, peningkatan kualitas secara terus-menerus untuk menjadi pilihan konsumen. Tiga adalah budaya yang berfokus pada kualitas dan komitmen semua orang. Efektivitas dan efisiensi adalah hal yang diutamakan sehingga konsumen dapat menikmati produk-produk berkualitas secara mudah dengan harga yang wajar. Kalbe Nutrisional secara aktif melakukan pengembangan produk nutrisi guna mempertajam komitmen di bidang bisnis makanan dan minuman kesehatan. Upaya untuk mewujudkan misi providing best nutrition solution for a better life, PT Sangyang melakukan dengan menyediakan berbagai produk berkualitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kalbe Nutrisional memiliki berbagai produk nutrisi di setiap tahapan kehidupan, mulai sejak persiapan kehamilan hingga orang tua. Setiap produk nutrisi yang diproduksi menggunakan bahan berkualitas serta menggunakan teknologi terbaru sehingga kualitas produknya tidak lagi diragukan. Seperti pada gambar, PT Sangyang, Kalbe telah mengembangkan produknya mulai dari Milna, Prenagen, Fitbar, Z, dan banyak lainnya. Next. Lalu bagaimana sih menentukan unsur budaya bagi pelanggan? PT Sangyang melakukan dengan menganalisis STP atau dikenal dengan segmenting, targeting, dan positioning. Konsumen adalah pusat bisnis kami, kesehatan dan kualitas hidup mereka adalah alasan keberadaan kami. Secara umum, produk nutrition Kalbe menyasar seluruh kalangan masyarakat dari berbagai usia, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga orang tua atau lansia. Upaya menjadi perusahaan yang mampu menawarkan kelengkapan rangkaian produk nutrisi untuk segala segmen, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia remaja. 3. Usia senja. Di segmen ibu hamil dan menyusui, Kalbe memiliki brand Prenagen, sementara untuk anak-anak, ada brand Morinaga, yang menjadi backbone Kalbe Nutrisional yang mampu menyumbang 60% pendapatan Milna dan Z. Di segmen dewasa dan berkebutuhan khusus, Kalbe memiliki brand Benesol dan Diabetasol. Adapun di segmen lifestyle, ada brand Fitbar dan Diva. Tantangan utama dari inovasi adalah mengenalkan sekaligus mensosialisasi produk inovasi tersebut kepada konsumen
termasuk menciptakan tren ke depannya. Oleh karena itu, edukasi market menjadi kuncinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fadil. Baik, terima kasih Cindy. Kemudian selanjutnya adalah menentukan unsur budaya pelanggan, melanjutkan tadi dari penjelasan dari Cindy. Oke, perusahaan dalam membuat produk baru, ini budaya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi karakteristik produk tersebut. Jadi sebelum produk ini diproduksi, tentunya kita juga perlu melihat karakteristik dari marketnya, gitu kan? Karena ini akan mempengaruhi terkait dengan pengemasan si produknya. Nah, hal ini juga didasarkan pada perilaku pembelian dan juga kebutuhan konsumen, didorong oleh norma-norma budaya. Nah, latar belakang budaya juga mempengaruhi konsumen dalam mengolah informasi dan juga faktor yang memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, perusahaan yang melakukan bisnis global itu artinya berhubungan dengan konsumen, mitra strategis, gitu kan, distributor, bahkan bersaing dengan pola pikir budaya yang berbeda. Nah, ini sehingga perusahaan yang akan memasuki bisnis global harus lebih dahulu mengetahui budaya setiap negara untuk menganalisis sikap bagaimana konsumen yang berbeda latar belakang untuk dapat membeli produknya. Seperti yang terjadi di Kalbe ini, di mana PT Kalbe ini sudah go internasional. Jadi ketika dia ingin membuka cabang di berbagai negara atau cabang di berbagai negara atau membuka produk-produknya di berbagai negara, tentunya mereka perlu melihat karakteristik atau perilaku dari konsumen di negara-negara tersebut. Boleh next? Ya, lalu bagaimana strategi budayanya dan apa perbedaan produk internasional dengan produk yang ada di Indonesia? Kita mulai dari strategi budayanya dulu ya. Oke, budaya di Kalbe yang selalu dijalankan yaitu berusaha mempermudah konsumen. Misal, terima layanan antar someday, terima konsultasi gratis 24 jam, kemudian memperhatikan perilaku konsumen pasca pembelian yang meminta data customer sebelum meninggalkan tempat belanja, membuat database semua customer yang menggunakan produk. Jadi PTKB ini atau kami ini sangat rapi sekali dalam memanage data pelanggan karena itu sangat diperlukan untuk analisis perilaku tadi. Jadi manajemen database itu sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bisnisnya scale up atau go internasional. Kemudian bagaimana perbedaan antara produk yang di internasional dengan yang ada di Indonesia. Dan terdapat dua jenis produk yang diperjualbelikan di Indonesia, yaitu murni impor, barang siap jual, dan ada yang lisensi berikut bahan bakunya yang berasal dari negara asalnya. Oke, boleh next. Nah, kemudian bahasan tentang buyer behavior ini akan dijelaskan oleh Lisbeth. Silakan Lisbeth. Oke, nah selanjutnya buyer behavior. Nah, konsumen adalah pusat bisnis kami. Kesehatan dan kualitas hidup mereka adalah alasan keberadaan kami. Nah, agar semakin dekat dengan konsumen, Kalbe Nutrisional melakukan berbagai aktivitas di mall-mall dan juga melakukan aktivitas digital. Untuk digital, Kalbe mengembangkan aplikasi Diabetes Center Solution yang dibuat untuk memantau diabetes dan aplikasi Mommy Chip yang membantu para ibu memantau tumbuh kembang si kecil. Selain itu, KB Nutrisional memanjakan konsumen dengan layanan KB Family Card, call center yang mudah dihubungi, dan layanan home delivery. Layanan home delivery ini sudah tersedia di 50 kota. Next. Nah, selanjutnya, key partnership atau kunci kemitraan. PT KB Parma atau PT Sangyang Perkasa ini menjalin kerjasama dengan produsen susu, yaitu PT Industri Susu Alam Murni atau yang disebut PT ISAM dari Bandung, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI. Kemitraan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk serta memperkuat industri susu nasional, sehingga dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat
Dan kemitraan ini juga disepakati sejak November tahun 2020 dan memasuki April 2021, kemitraan ini memasuki fase pengembangan dengan formula baru. Selanjutnya, key success factor atau kunci keberhasilan. Pi Jong Tius, yaitu Presiden Direktur Kalbe, menjadi sosok penting yang berada di belakang kesuksesan bisnis Kalbe. Ia menakodai perusahaan ini untuk agil menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Dia berpikir lebih baik mendisrupsi diri sendiri dibandingkan harus didisrupsi pihak lain. Dalam memimpin Kalbe, Fin Jong Tiu selalu menekan agar setiap karyawan Kalbe berani mendisrupsi diri untuk keluar dari zona nyaman dan memasuki zona inovasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Terza. Baik, terima kasih Lisbeth. Di sini saya akan mengenai strategi industri. Untuk strategi industri sendiri, Presiden Direktur KLBF atau dari Pak Fi Jong Tius menyampaikan prospek bisnis di segmen nutrisi KLBF masih tergolong cerah. Di saat pandemi COVID-19, permintaan terhadap produk-produk nutrisi yang bernilai gizi tinggi tetap berpeluang meningkat. Nah, salah satu prospek positif dari segmen bisnisnya KLBF ini yaitu dari nutrisi atau dikenal dengan Kalbe Nutritionals atau anak usahanya yang terkenal dengan PT Samyang Perkasa. Hal ini juga didukung oleh makin banyaknya masyarakat yang peduli dengan kesehatan tubuhnya, sehingga mereka membutuhkan asupan gizi yang seimbang di setiap hari. Produk nutrisi akan banyak dicari konsumen, sehingga pertumbuhan penjualannya dapat lebih tinggi dari tahun 2021. Nah, strategi industri yang dilakukan oleh Kalbe sendiri yaitu melakukan setiap tahunnya melakukan inovasi baru dengan mengeluarkan produk-produk baru. Salah satunya di saat pandemi, Kalbe tidak kehilangan akal untuk memproduksi nutrisi yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya itu HiC 1000, hidrokoko dengan kandungan vitamin D, Peptisol untuk membantu meningkatkan kesehatan pada saat sakit, dan juga Kalbe sendiri sudah berkontribusi di tahun 2001 sebanyak 5,17 triliun atau 27,1% di kalangan global KLBF. Dari nutrisi sendiri sudah mendapatkan keuntungan 27,1% yang dikepalai oleh penjualan dari Morinaga atau produk susu kesehatan anak. Nah, selain itu, industri strategi yang digunakan atau sama dengan beberapa perusahaan yang sebelumnya dijelaskan oleh Lisbeth, yaitu bekerja sama dengan GKSI atau Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang berada di Bandung, yaitu salah satu contohnya dari produk Prenagen UHT, yaitu dia bekerja sama dengan PT Ultra Jaya. Jadi walaupun lisensinya dari luar negeri, kalau susu UHT itu expirednya dekat, jadi dari PT Kalbe sendiri berinovasi bahwa mencari bahan dasar yang terdekat. Ini berkaitan dengan materi selanjutnya. Next. Industri analisis lingkungan eksternal dan industri yang selanjutnya akan dianalisis seberapa jauh lingkungan farmasi masih mempunyai daya tarik bisnis yang menjanjikan dan bagaimana posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa industri farma Indonesia masih memiliki daya tarik yang menjanjikan bagi para pemain di bidangnya. Potensi penduduk yang besar dan belum sepenuhnya digarap merupakan peluang terjadinya pertumbuhan industri yang menjanjikan. Nah, dari analisis sendiri ini, di mana di Indonesia perusahaan farmasi ini sangat berpeluang tinggi. Tapi kendala yang umum terjadi, semakin tingginya permintaan, maka bahan baku yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Nah, ini menyebabkan ketergantungan terhadap bahan baku dan rendahnya fasilitas produksi. Salah satu contoh yang sudah mendapatkan impact dari kekurangan bahan baku yaitu dari produknya Prenagen juga, yaitu dari Prenagen Jus, di mana kekurangan bahan baku yang akhirnya sudah tidak berproduksi lagi. Nah, ini juga kendala umum yang terjadi. Banyak juga yang dialami oleh perusahaan lain selain Kalbe Pharma. Contohnya banyak produk yang mungkin
biasa kita kenal tapi tiba-tiba hilang di pasaran. Nah, itu karena terjadi kekurangan bahan baku. Nah, Kalbe juga tidak lepas dari hambatan seperti ini. Ambisi Kalbe untuk tetap menjadi yang terdepan di dalam negeri dan memperluas wilayah ekspansi ke tingkat regional merupakan fondasi dasar dari perumusan strategi perusahaan ke depannya. Saat ini, Kalbe sudah memiliki outlet-outlet yang bisa diperjualbelikan barangnya sebanyak 200.000 di Indonesia. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya Adisa. Ya, selanjutnya marketing strategi ataupun komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan tentu harus mempertimbangkan segmentasi, targeting, dan positioning. Tujuannya agar produk yang dipasarkan tepat pada sasaran dan mampu meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut. Segmentasi pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur konsumen. Segmentasi diperlukan agar perusahaan dapat melayani konsumennya secara lebih baik. Melakukan komunikasi yang lebih persuasif dan terpenting adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk memasarkan suatu produk dan praktisi pemasaran harus tahu siapa yang akan menjadi konsumennya. Dalam segmentasi yang disponsori oleh Hydro Coco, memasarkan kepada pria remaja maupun dewasa sekitar umur 15 tahun ke atas. Berdasarkan kriteria bahwa event yang disponsori oleh Hydro Coco menetapkan target market produk Hydro Coco yaitu anak muda milenial yang fun, modern, inspiring, stylish, dan suka beraktivitas. Seperti kegiatan dalam menentukan lokasi dan konsep event juga memiliki pertimbangan pihak perusahaan karena merupakan daya tarik untuk memacu konsumen sesuai target. Next. Pricing strategi. Kalbe Pharma berusaha menurunkan biaya produksi mereka dengan terus menemukan cara baru yang efektif untuk menghasilkan produk mereka. Selain itu, Kalbe Pharma juga berusaha menurunkan biaya agar proses keras sebagai biaya transportasi. Dengan membangun pabrik dan saluran distribusi di berbagai daerah di Indonesia, Kalbe Pharma berusaha mengurangi biaya transportasi material mereka serta biaya distribusi produksi. Jadi, mereka untuk memberikan harga serendah mungkin sambil juga mempertahankan margin keuntungan yang tinggi untuk mempertahankan pendapatan mereka dan meningkatkan keuntungan seluruh perusahaan mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kang Fadil. Oke, terima kasih Adisa. Oke, nggak kerasa sudah di ujung presentasi, saatnya masuk ke poin kesimpulan. Jadi PT Sanghiyang Perkasa atau yang lebih dikenal sebagai Kalbe Nutritional ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dengan visi leading global nutrition company driven by innovation, strong brands, and excellent management, dan memiliki visi providing best nutrition solution for a better life. Saat ini, Kalbe Nutritional telah hadir di 10 negara, diantaranya adalah Filipina, Myanmar, Sri Lanka, Nigeria, hingga Mongolia. Nah, Kalbe Nutritional secara aktif melakukan pengembangan produk nutrisi guna mempertajam komitmen di bidang bisnis makanan dan minuman kesehatan. Untuk segmentasi Kalbe Nutritional adalah seluruh kalangan masyarakat dari berbagai usia, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga orang tua ataupun lansia. Contoh produk yang dikeluarkan dari perusahaan ini adalah Milna, Z, Fitbar, Diabetasol, dan sebagainya. Kemudian tantangan utama dari inovasi dari perusahaan Nutritional Kalbe ini adalah mengenal sekaligus mensosialisasikan produk inovasi tersebut kepada konsumen, termasuk menciptakan tren ke depannya. Nah, agar semakin dekat dengan para konsumennya, Kalbe Nutritional ini melakukan berbagai aktivasi di mal-mal hingga melakukan aktivasi digital. Adapun tantangan lain yang dihadapi perusahaan antara lain tingginya ketergantungan terhadap bahan baku dan rendahnya utilisasi fasilitas produksi, menyebabkan para pemainnya relatif kurang kompetitif. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini aktivitas
merger yang dilakukan oleh Kalbe memberikan dampak yang positif bagi kinerja perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, Kalbe Pharma berusaha mengurangi biaya transportasi material mereka serta biaya distribusi produksi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.